Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari International Women University, Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini, kami akan mempresentasikan mata kuliah Ekologi Tumbuhan tentang halofita dan mangrove. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Julenta William Nadus dengan NIM 1042110, Narita Cindy Parastika 1021012, Ning Fitri Ramadhani 1042113, dan saya sendiri Salma Diandra Danianti 1042115, Yuda Nur Alam 1042122, dan Yulia Daniati 1042123. Yang pertama ada tumbuhan halofita. Tumbuhan halofit adalah kelompok tumbuhan yang tahan terhadap kondisi asin. Tumbuhan halofit ini hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi seperti tanah salin, pesisir pantai, dan rawa air asin. Ciri-ciri tumbuhan halofit yaitu 1. Memiliki akar yang sangat kuat seperti akar tunggang, akar napas, akar lutut, dan lain-lain. 2. Separuh batang pohon biasanya tergenang di air. 3. Akarnya ada tertanam di bawah air dan ada yang di permukaan air. 4. Sebagian tumbuhan halofit memiliki kelenjar garam untuk sekresi. Berdasarkan kadar garamnya, tumbuhan halofit terbagi menjadi 3. Pertama, ada oligofit, atau tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanah dan perairan yang berkadar garam atau NaCl antara 0,01 sampai 0,1%. Kedua, mesohalofit. Mesohalofit adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanah atau perairan berkadar garam atau NaCl antara 0,1 sampai 1%. Ketiga, euhalofit, yaitu tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanah dan perairan yang berkadar garam atau NaCl lebih dari 1%. Ciri-ciri toleransi dan adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit tumbuh di tanah yang mengandung garam, pada umumnya berkecambah. Perkecambahan dan pertumbuhan biji dapat berlangsung secara pipipar seperti bakau yang mempunyai hipokotil yang telah masak dan berkecambah di atas pohon. Tumbuhan halofit mempunyai sistem perakaran yang dangkal. Akarnya yang ada di permukaan akan berguna untuk menyerap nutrien dan membantu aerasi karena akarnya terendam air hujan ataupun air laut. Tumbuhan halofit merupakan tumbuhan berdaging tebal, mengandung air dan bersifat sukulen karena pengaruh garam-garam terlarut dalam tanah, khususnya ion-ion klorida, dan menstimulasi ciri-ciri tersebut. Contoh tumbuhan halofita. 1. Ada pohon api-api atau Avicennia sp. 2. Pohon pedada Soleratia sp. 3. Pohon bakau atau nama latinnya Rhizophyra racemosa. 4. Ada semak garam, nama latinnya Nitraria retusa. Pada saat selanjutnya yaitu kita akan membahas dan memaparkan terkait dengan tumbuhan mangrove. Tumbuhan halofit ini dia termasuk ke dalam kelompok atau golongan Angiospermae, yaitu tumbuhan yang berbiji tertutup, di mana dia hidup dan tumbuh di sekitar rawa-rawa di dekat pantai. Halofit juga dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu ada tumbuhan halofit yang tumbuh dan hidup terendam di air laut yang biasa kita kenal dengan hidrohalofit. Dia itu yang terdiri dari tanaman mangrove. Adapun yang kedua yaitu tumbuhan payau yang hidup dan tumbuh di sekitar tepi pantai atau yang kita kenal dengan hygrohalofit. Nah, dia ini terdiri dari tumbuhan rawa pantai atau salt marsh dan juga tumbuhan yang berada di dataran tinggi di sekitar tepi pantai atau aerohalofit. Slide selanjutnya yaitu ada vegetasi mangrove. Salah satu vegetasi halofit yang terpenting yang tumbuh di perairan rawa payau di sekitaran tepi pantai yang membentuk suatu komunitas vegetasi yang khas dan juga dipengaruhi oleh pasang surutnya laut adalah vegetasi mangrove. Nah, vegetasi mangrove ini
biasanya terdiri dari komunitas vegetasi halofit yang terbentuk dari berbagai formasi tumbuhan berupa pepohonan dan juga semak. Tumbuhan mangrove ini pada umumnya tumbuh lebat di kawasan pantai yang berlumpur, delta muara sungai besar, laguna, dan juga teluk yang terlindung atau yang sering disebut dengan estuaria, atau juga sering tumbuh di sekitaran pulau-pulau karang yang pantainya itu berpasir. Komunitas vegetasi hutan yang terdapat dan tumbuh di habitat payau atau hutan pasang surut yang sering dinamakan dengan hutan mangrove atau yang sering dikenal dengan hutan bakau ini berdasarkan kondisi ekologi lingkungannya. Tumbuh-tumbuhan yang terdapat di hutan bakau atau hutan mangrove ini dia itu mempunyai kebutuhan ekologi yang disukai atau ekologi frekuensi tertentu. Menurut Stennis pada tahun 1958, menurut Misra pada tahun 1980, menurut Sukla dan Chandal pada tahun 1996, ekologi frekuensi tumbuhan ini dia yang berkaitan dengan perairan yang dangkal dan juga berlumpur tebal. Habitatnya itu berlumpur atau berpasir yang selalu terendam oleh air payau yang kaya akan materi organik. Terdapat di kawasan tropis dan juga subtropis yang mempunyai kelembapan dan curah hujan yang cukup tinggi. Tumbuhannya dia itu mempunyai ketahanan terhadap salinitas, frekuensi genangan dan kedalaman tertentu, serta tahan terhadap arus dan juga ombak. Nah, kondisi perkecambahan dan pertumbuhannya juga sangat dipengaruhi dan sangat berkaitan dengan faktor-faktor tersebut. Ciri-ciri adaptasi yang terpenting dari tumbuhan bakau antara lain ada daunnya mempunyai sel epidermis dan mempunyai kapasitas umum untuk menyimpan air. Terus mempunyai sistem jaringan akar berupa akar napas atau pneumothorax, Avicennia sp, akar tunjang Rhizophora sp, dan akar lutut Bruguiera sp. Terus ada mempunyai akar Menaphotophora neotropik negatif yang berfungsi untuk bernapas. Yang terakhir ada perkecambahan biji berlangsung di dalam buah dan membentuk homokotil yang bentuknya memanjang atau pipipar. Waston dalam Sukarjo 1984 mengelompokkan vegetasi mangrove menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kelompok utama yang terdiri dari suku Rhizophoraceae dan Margasonerotia, Avicennia dan Chirocarpus. Yang kedua, kelompok tambahan yang terdiri dari tumbuhan Exoecharia, Agolacha, Achrotichum aerum, dan Achtichum licipilus dan sebagainya. Selain terdiri dari tumbuhan mangrove berupa pohon, komunitas vegetasinya sering bercampur dengan tumbuhan bukan mangrove atau kelompok tambahan yang berupa pohon perdu atau semak yang tumbuh di lantai hutan atau di hutan bakau yang terbuka. Jenis-jenis pohon tersebut antara lain Nyapa purticas, Pandanus sp, Paragmites carca, Glochidio litorella, Achrostichum areum atau paku laut, Achatus illicitipilius atau jeruju, dan sebagainya. Komunitas mangrove di Indonesia tercatat 35 jenis tumbuhan berupa pohon, 9 jenis ternak, 5 jenis perdu, 9 jenis liana, dan 29 jenis epifit, dan 2 jenis tumbuhan parasit. Contoh tanaman mangrove. Contoh tanaman. Baik, di sini ada 8 contoh mangrove, di antaranya yaitu yang pertama, mangrove jenis api-api atau Avicennia spp. Bisa dilihat dari gambar di bawah tersebut, mangrove
menjaga kehutanan ekosistem makro. Yang kedua yaitu jenis mangrove pepada atau Soneratia. Pepada merupakan salah satu jenis mangrove yang tumbuh di bagian yang kurang asin, tanah lumpur yang dalam, dan seringkali sepanjang sungai kecil dengan air yang mengalir pelan dan terpengaruh pasang surut. Selanjutnya yang ketiga ada lacang atau Bruguiera sp. Bruguiera adalah salah satu famili penyusun hutan mangrove. Perawakan berupa pohon mencapai 23 meter, berakar lutut bisa dilihat dari gambar yang di bawah, dan akar papan yang melebar ke samping di bagian pangkal pohon. Kulit kayu berwarna abu-abu, relatif halus dan memiliki sejumlah lentisel yang kecil. Selanjutnya ada jenis mangrove yang keempat, yaitu Chilocarpus spp atau biasa disebut nyiris. Mangrove jenis ini berupa pohon dan memiliki akar papan yang melebar ke samping, meliuk-liuk dan membentuk celah. Kulit kayu ini berwarna coklat muda kekuningan, tipis dan mengelupas. Kemudian yang keenam ada Nipa atau Naiva fruticans, jenis tanaman bakau berbentuk palem. Ciri morfologisnya yaitu pohon berupa palma tanpa batang di permukaan, tetapi batang berada di dalam tanah yang menggarpu dan membentuk rumpun. Daun menyerupai daun kelapa yang memiliki pelapa. Helai daun berbentuk lasat dengan ujung meruncing. Buah bertandan dengan bulir berbentuk bulat, warna coklat kaku dan berserat. Setiap buah memiliki biji berbentuk telur. Yang ketujuh teruntum atau Lumnifera littorea. Jenis mangrove ini dari famili Combretosaceae dengan nama lokal teruntum mangrove. Jenis ini sering digunakan masyarakat sebagai kayu bakar dan bahan bangunan. Ciri morfologisnya, pohon selalu hijau dan tumbuh tersebar, memiliki akar napas berbentuk lutut dengan warna coklat tua. Yang kedelapan jenis mangrove Exchoecharia ogalocha. Terakhir, jenis mangrove ini memiliki nama lokal buta-buta dari famili Euphorbiaceae. Kayu dari mangrove ini sering digunakan oleh masyarakat untuk bahan pagar. Kulit kayu berbintik dan berwarna abu-abu. Sekian pemaparan dari kelompok 1 mengenai Helophyta dan mangrove. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thanks for watching guys.